Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Perkenalkan, nama saya Branko Krisnatano Sitepu dengan NIM 251111131006 selaku mahasiswa kedokteran gigi Universitas Lambung Hari ini saya akan melakukan presentasi atau merepresentasikan anatomi genitalia pria atau yang sering kita disebut alat reproduksi pria. Dan yang kali ini kita akan memahami struktur dan fungsi sistem reproduksi pria. Genitalia eksterna dari penis. Penis adalah organ kopulasi dan ekskresi, tersusun dari 3 massa jaringan erektil silindris. Yang pertama adalah corpus cavernosum, struktur elektrik utama terbungkus tunika albuginea yang kokoh, yaitu ini. Lalu corpus spongiosum mengelilingi uretra dan membentuk glans penis, bagian yang kuning. Nah, untuk lebih dekatnya itu ada di bagian gambar histologi bagian sini dan kanan. Di dalamnya terdapat uretra sebagai jalur keluarnya urin dan semen. Sedikit catatan, corpus cavernosum akan mengembang dengan darah saat ereksi, sedangkan corpus spongiosum menjaga uretra tetap terbuka. Genitalia externa bagian skrotum. Skrotum adalah kantung kulit berlapis yang melindungi testis dan berperan vital dalam menjaga fungsinya. Di dalam skrotum terdapat otot dartos yang mengatur luas permukaan skrotum untuk termoregulasi. Dan ada juga otot kremaster yang mengangkat atau menurunkan testis untuk menjaga suhu optimal. Suhu testis harus 2-4 derajat lebih rendah dari suhu tubuh untuk spermatogenesis yang efektif. Lalu kita beralih ke genitalia interna bagian testis. Testis berfungsi sebagai struktur pelindung, diselubungi oleh tunika vaginalis dan tunika albuginea yang kuat. Tubulus seminiferus merupakan tempat utama berlangsungnya spermatogenesis atau pembentukan sperma. Lalu Sertoli memberi nutrisi pada sperma, membentuk blood testis barrier, dan memproduksi inhibin. Dan yang terakhir ada sel Leydig, walaupun di dalam gambar tidak dapat kita lihat, tapi sel Leydig bertanggung jawab dalam produksi hormon testosteron. Testis adalah kelenjar endokrin dan eksokrin yang esensial untuk fungsi reproduksi pria. Lalu kita beralih ke jalur pematangan dan transportasi sperma, yaitu epididymis, vas deferens, dan ductus ejaculatorius. Epididymis merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sementara sperma. Sperma yang baru berbentuk belum motil, kemudian menjadi motil, dan mampu membuahi di sini. Lalu selanjutnya adalah vas deferens. Saluran berotot tebal yang mendorong sperma menuju uretra saat ejakulasi melalui gerakan peristatik. Dan yang terakhir adalah ductus ejaculatorius. Terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis, menyalurkan sperma dan cairan seminal ke uretra. Kelenjar aksesori atau produksi cairan semen. Kelenjar aksesori ada 3, yaitu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar bulboreteralis atau kelenjar Cooper. Vesicula seminalis menghasilkan sekitar 60% volume semen, cairan kaya fruktosa atau energi sperma, dan prostaglandin yang membantu motilitas. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat menyumbang sekitar 30% cairan semen. Cairan sedikit asam mengandung PSA untuk mencairkan semen, mengelilingi uretra. Dan yang terakhir adalah kelenjar bulboreteralis atau kelenjar Cooper yang menghasilkan cairan mukoid praejakulasi dan lubrikasi dan menetralkan sisa urin asam di uretra. Jalur lengkap sperma dari produksi hingga ejakulasi. Jalur yang pertama ialah testis. Testis memproduksi sperma di tubulus seminiferus, lalu beralih ke epididymis, pematangan dan penyimpanan,
lalu beralih ke vas deferens untuk transportasi ke ductus ejaculatorius. Lalu di ductus ejaculatorius terjadi pencampuran dengan cairan seminal dari vesikula seminalis. Dan yang terakhir, uretra. Uretra mengalirkan melalui uretra, dalam kurung, prostatika, membranesea, spongosia, dan dikeluarkan. Lalu hubungan anatomi penting suplai darah. Di dalam testis dan di dalam alat reproduksi pria, terdapat arteri testikular yang berasal langsung dari aorta abdominalis, menyuplai darah kaya oksigen ke testis. Lalu vena testikular. Bagian kiri bermuara ke vena renalis kiri, kemudian ke vena cava inferior. Dan bagian kanan bermuara langsung ke vena cava inferior. Plexus pampinoformis. Jaringan vena ini berfungsi sebagai penukar panas, mendinginkan darah arteri yang masuk ke testis. Ini adalah cremastic artery, lalu arteri vas deferens, tail of epididymis. Ini adalah aorta tadi yang disebutkan. Lalu head of epididymis bagian atas sini, testicular vein dari cava inferior dan seterusnya. Lalu aspek klinis relevan dan gangguan sistem reproduksi. Di sebuah alat reproduksi pasti juga terdapat penyakitnya. Yang pertama adalah varikokel. Pembesaran abnormal, vena plexus pompiniferus, dan paling sering di sisi kiri karena perbedaan anatomi drainase vena dapat menyebabkan infertilitas. Lalu cryptorchismus, kondisi di mana salah satu atau kedua testis gagal turun ke dalam skrotum, memerlukan intervensi untuk mencegah gangguan spermatogenesis dan resiko keganasan. Dan yang terakhir adalah BPH dan prostatitis. Benign prostatic hyperplasia atau BPH merupakan pembesaran prostat non-kanker yang umum pada pria tua dapat menyempitkan uretra. Sedangkan prostatitis merupakan peradangan prostat dan seringkali karena infeksi. Maka kesimpulan anatomi kunci kesehatan pria yang dapat kita ambil adalah pemahaman mendalam tentang anatomi genitalia pria adalah fondasi penting untuk diagnosis dan penanganan kondisi medis. Yang pertama yang harus kita utamakan adalah kesehatan reproduksi, lalu fungsi hormonal, dan yang ketiga baru anatomi terperinci. Teruslah belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan klinis Anda. Sekian dari saya, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. Terima kasih, selamat siang, selamat malam, dan selamat pagi.